dari dari ratingnya itu mungkin kita sekarang sudah sedikit naik kelas dari UMKM naik ke UKM. Itu. Jadi kalau untuk UKM itu setahunnya itu di atas 300 juta omsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekspor. Kali ini kita ingin berbincang-bincang sejenak dengan salah satu pengusaha, keluarga pengusaha. Itu suami istri sungguh luar biasa. Jadi kita pengen korek-korek sedikit demi sedikit tentang kegiatan aktivitas mereka, hingga usahanya sejauh mana. Saat ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Mas Rendra. Selamat siang Mas Adai. Selamat siang Ibu Dini. Selamat siang. Gimana perjalanannya? Macet, sempat nyasar-nyasar, muter-muter. Alhamdulillah di belakang situ. Berapa kali Di tadi? portal ya, Di portal. Iya. Muter lagi. Muter lagi. Ampun, memang tempatnya di depan, ya kan? Terus mapnya ada di belakang. Ya, arahinnya lewat belakang, ternyata nggak bisa keluar. Tantangan luar biasa untuk yang studio 8 ini. Mas Rendra gitu kan. Saya teringat dengan Wes Rendra gitu kan, panggil Mas Rendra gitu kan. Masuk Mbak Dini. Ya. Saya manggilnya Bu apa Mbak? Mbak, masih muda kok. Kok saya Pak? Pak. Oh, biasanya kalau ini kan keluarga muslimnya Abi ini gitu. Alhamdulillah kita biasanya Pak aja Mas. Oh, Mas. Tapi Pak. aslinya Sunda ya? Saya orang Jakarta. Orang Jakarta, asli. Asli Jakarta. Jadi ada mix Sunda sih, ibu saya ada. Mix tuh campuran. Iya, jadi ibu Sunda kayaknya. Bapak saya Jakarta. Oh, kalau istri? Brebes. Oh, Brebes. Orang tua saya Brebes. Brebes dan Purworejo. Ya. Jadi kemarin saya disempet di call, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu sobat kita, Mbak Erna gitu kan. Terus nanya, Mas Odai gitu kan, saya ada kawan yang pengusaha besar, dia bilang gitu kan, dia udah kemana-mana produknya itu kan, bisa nggak kalau kita wawancara dengan beliau? Wah mantap deh, saya bilang gitu kan. Mbak Erna, bawa kesini deh orangnya. Emang tas jinjingan dibawa gitu kan. Telepon dulu Mas Odai gitu kan. Ya Mbak Erna pastikan dulu orangnya bisa apa nggak datang ke sini. Alhamdulillah akhirnya bapak sama ibu datang ke sini kan, meluangkan waktunya. Menanya sedikit Mas Rendra, Bu Dini, kira-kira ini punya ide untuk mendirikan UKM ya, punya produk, terus punya ide dari mana gitu? Buat Mas Rendra dulu. Oh, saya dulu. Sebenarnya sih itu awalnya ide bercanda gitu ya, ide saya tuh. Iya. Jadi kita berdua masih sibuk tuh kerja tahun 2017 itu. Saya desain, saya masih bekerja. Terus ngobrol-ngobrol sama sepupu waktu itu yang suka dia bisa bikin bawang goreng yuk. Ayo gitu kan. Dari modal itu awalnya. Jadi kita bercandaan bikin bawang goreng, coba dah kamu bikin. Nanti kita yang coba pasarin gitu kan. Awalnya seperti itu. Tapi kita belum berpikir tuh bakal dipasarin kemana-kemana, cuma dari teman-teman istri aja awalnya. Jadi karena kan saya juga masih kerja waktu itu kan, masih semangat kerja lah. Jadi nggak berpikir untuk jadi pindah usaha seperti itu. Nah, buat Mbak Bu Dini, saya dulu Mbak sama Bu gitu kan. Ini kan salah satu keputusan sangat luar biasa ya. Apalagi saya lihat biografinya direktur IF ya, apa sebagainya lah gitu kan. Terus punya berpindah pengen bikin usaha lah kecilan gitu kan, apa itu bikin bawang goreng, itu punya keputusan sangat sulit tuh sebenarnya. Gaji sudah lumayan gitu kan. Enggak Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji udah lah. Ya udah agak lumayan, tiba-tiba pengen bikin usaha sendiri. Itu kan keputusan sulit. Apa memang diskusi dengan komandan ini atau gimana sih? Gimana Mbak Dini? Kalau saya sebenarnya sih memang saya suka sih bisnis dari dulu udah suka gitu kan, dan saat itu ketika itu juga memang punya anak yang sudah dalam masa yang sudah mulai agak besaran kan. Saya sudah mulai kayaknya harus punya kegiatan karena dulu sebelum resign kan saya lumayan sibuk gitu kan. Ketika cuma ngurus anak doang kayaknya butuh tambahan kesibukan gitu kan. Ya alhamdulillah juga disetujuin gitu kan. Gitu kan. Ya, jadi adalah kita emang mau coba, dan memang dulu sebelum resign itu saya terakhir kerja di NGO
yang lumayan lama ya. Waktu itu kan kita juga bikin usaha memberdayakan masyarakat untuk usaha, dan saya bilang pada saat itu oke, saya harus punya sendiri gitu kan, karena dari situ saya pengen banyak memberdayakan masyarakat sekitar saya dulu gitu kan. Seperti itu. Dan alhamdulillah waktu di awal ini sebenarnya saya juga bisnis sama saudara sendiri gitu kan, walaupun ya di tengah jalan qadarullah nggak berjalan dengan baik gitu kan, akhirnya memang tantangannya luar biasa gitu. Ya. Nah ini kan tentang bawang goreng gitu kan, emang berhubungan dengan tentang Brebes kan tentang sentral bawang merah ya. Yes, yeah. Emang dari situ atau emang bikin bawang goreng aja nih kayaknya kayak gimana gitu? Emang terinspirasi dengan ibu yang di Brebes atau gimana tuh Pak? Sepertinya sih demikian. Jadi kan kita cuma mengangkat nilai kedaerahan tadi gitu. Kayak saya bilang saya kan orang Brebes, beliau nih kan oke. Jadi apa sih yang tenar di sana ya kan? Jadi bawang goreng. Ya udah apa bawangnya gitu kan, bawangnya kan sentra bawang di sana, kenapa nggak kita bikin, kebetulan emang kita berdua masuk ke bawang goreng gitu kan, jadi sama sepupu itu kan, sepupunya si saya di sana, udah deh kita coba buat, jadi emang kita coba ambil bawangnya bawang Brebes, diproduksi di sana gitu kan. Jadi awalnya seperti itu, jadi oke udah kita kerjasama seperti itu. Oh jadi bahan baku diambil dari Brebes. Sampai sekarang pun juga diambil dari Brebes. Itu produksi di rumah? Iya, di rumah. Meracik sendiri, ini sendiri ya, sampai di packaging sendiri gitu. Ini siapa yang ngomong agak sensitif sedikit ini. Kira-kira modal awal berapa ya untuk mendirikan ini kan bawang goreng itu? Pasti nanya, sobat ekspor pasti pengen tahu, terinspirasi, pengen ini juga kan, pengen usaha gitu kan. Kadang-kadang mereka terbentur masalah modal kan gitu. Terus memulai harus bagaimana? Itu biasanya kan begitu pertanyaan-pertanyaan para pengusaha-pengusaha pemula gitu. Ini gimana Bu Dini gitu kan, kira-kira modal awal bagaimana gitu kan, buat bikin bawang goreng, produk bawang goreng itu? Kalau modal awal sih sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, masih bisa dibilang sih di bawah 10 juta lah waktu itu. Ya di bawah, karena waktu itu juga kan karena kita bertahap. Jadi awal juga kita bikin, oke coba bikin 1 kilo gitu kan. Ya 1 kilo ternyata ya datang saat itu langsung habis saat itu sama tetangga. 1 kilo matang ya. Ya. Luar biasa loh. Itu langsung habis. Pokoknya. Langsung naikin lagi 2 kilo, naikin lagi 10 kilo, dan ya alhamdulillah ternyata banyak teman-teman sendiri jadi reseller. Ya jadi alhamdulillah langsung viral, dan beberapa teman saya juga punya minimarket. Jadi kita coba masukin gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata ada teman lagi punya supermarket yang lumayan besar juga di Jakarta. Ternyata kontak saya gitu kan. Awalnya tadi dia tertarik sama telur asin, karena kita juga jual telur asin gitu kan. Karena memang yang jadi ciri khas Brebes lah. Kenapa akhirnya kita pilih nama juga Brebes Mili, biar orang mudah tahu. Karena satu kan Brebes Mili artinya air mata ya. Karena ketika ngiris prosesnya pasti ada air mata. Brebes Mili. Betul, dan ternyata memang perjalanannya pun ada air mata juga. Proses ya, proses kerikilnya. Air mata sedih ada gitu kan. Teman sekarang udah mencapai peak, belum mencapai puncak ya, belum, masih harus di kita masih merangkak lah. Karena Jadi umur kembali kita baru dari 2017 ke sini kan belum terlalu lama. Ya. Dibanding pemain-pemain bawang goreng yang udah jalan kan mereka udah puluhan tahun biasanya. Jadi kita pemain baru sebenarnya kalau di. Cuma pemain baru sudah sayapnya kemana-mana itu. Alhamdulillah. Jalan ya sama Allah ya. Berapa ngomong-ngomong berapa reseller yang punya atau outlet itu berapa? Kalau outlet sendiri sih kita nggak punya. Maksudnya kalau ini ya, jadi kita rumah kita termasuk juga rumah produksi gitu kan. Reseller itu sudah dari alhamdulillah sih dari Sabang sampai Merauke ya. Maksudnya dari Jakarta tuh sampai yang paling jauh tuh ada di Riau, ada di di Bali, di Kalimantan juga ada gitu ya. Kalau di Bandung juga banyak, terus di Jogja juga ada, banyak lah. Udah lumayan banyak kalau untuk reseller gitu, mungkin sekitar 50-an ya. 50-an. Terus kalau tapi saya belum update lagi sih, nggak update lagi sih, terakhir mungkin sekitar itu. Kalau sobat ekspor pengen jadi reseller gitu kan, bagaimana caranya tuh? Mudah banget sih, di awal banget itu saya cuman bilang sama mereka, karena awalnya kan hanya teman-teman ya. Oke, kita saling ini aja, saling amanah, saling memudahkan gitu kan, tanpa ada minimum order gitu kan. Ternyata alhamdulillah sepanjang perjalanan ternyata makin lumayan banyak, ternyata reseller saya banyak reseller lagi, jadi udah reseller mengular. Akhirnya untuk menjaga reseller awal, akhirnya kita sekarang pakai minimum order, tapi minimum ordernya juga
apa ya, tetap aja jiwa saya tetap yang kekeluargaan ya. Nanti pas di tengah nggak jalan saklek oke, lah. Tetap ada fleksibel lah gitu. fleksibel. Tapi malah Cuma alhamdulillah niatnya pengen berdagang, kita bantu. Iya, Iya. seru loh. Maksudnya ini di samping suami istri ya kan, jadi partner kerja juga gitu kan. Terus jadi salah satu jadi bos gitu kan. Terus jadi manajernya mengaturnya luar biasa loh. Bosnya beliau, saya yang operasionalnya saya. Jadi manajer. Ya kita ke manajernya. Tangan kanannya, tangannya Iya, yang mau apa bosnya beliau. Jadi, pokoknya kita bertukar apa untuk usaha ini, kita bertukar, saya di belakang layar. Istri saya lebih yang apa? Karena emang dia lebih buat nego lebih jago lah. Oh. Jadi apa? Kalau saya bagian apa dari jadi operasional. operasional semuanya deh. Jadi sekarang Pak Haji udah gak kerja lagi nih. Alhamdulillah. Fokus di sini. Fokus kita. Biasa. 2017 namanya setelah kita omongan iseng tadi itu, ada kita ngobrol sama istri gimana nih kalau dilepas yang di restoran ini, karena emang juga ada hati juga udah gak nyaman sebenarnya di restoran. Jadi ya udahlah kita untuk biar lebih sobatnya lebih sedikit gitu kan, jadi kita lebih fokus. Kalau di rumah kan kita bisa ibadah lebih baik gitu kan, sambil memperbaiki ibadah sih intinya. Iya. Seperti itu. Sunnah Rasul banget itu, ya kan. Berniaga, ya. Iya benar, salah Ibadah satunya emang juga. itu. Gitu kan. Benerin ibadah, karena kan kalau udah kerja sama orang itu kan susah. Dari restoran lah saya ngalamin 14 tahun saya di restoran. Jadi, 14 tahun? Jadi Gini kan juru chief ya bahasa ya. saya bukan di chef, saya lebih ke manajemen restorannya. Jadi Saya kopi susunya gak dibawain. Oh iya, aduh, next time terakhir kita bahas. Bocorannya kan ya. Pak Haji ini luar biasa ya, katanya jago racik kopi ya. Enggak jago sih, cuma bisa aja. Kebetulan pengen nyicipin. belajar dikit. Lain kali saya datang ke sana Insya kali Allah ya. boleh. Gitu. Siap. Nah, di Mili Food ini kira-kira produknya apa aja sih Pak Haji atau Bu Ita? Oke. Kita yang jelas sih yang di awal pertama ini kita pakainya ini ya. Ini yang ikonnya kita. Ini bawang goreng kita. Oh, itu originalnya. Ya, ini yang original. Ya, jadi awalnya tuh pertama ini dia. Si dua bawang ini. Jadi bawang merah sama bawang putih goreng gitu ya. Sama telur asin. Lalu alhamdulillah sekarang sudah mulai kita cari turunan-turunannya gitu kan. Bawang goreng kita ada yang ini, yang apa rasa Abon. pedas sama Kayak saya abon itu. Cuman kayak model abon ya. Iya. karena agak hancur sedikit ketika dia dicampur sama Kita ini harus ya, shake lagi apa tuh kan pedasnya dengan ini. aroma Gitu. pedasnya tuh. Kalau makan nasi emang dihancur-hancur, dirauk-rauk gitu. Iya. Itu mana lagi tuh? Ini kita punya minyak bawang merah, minyak bawang putih. Nah, Obat ini. ini Obat ini kan. ini obat untuk wangi ya. Obat Jadi untuk obat numis. bikin semua anggota di rumah tuh langsung pada lapar ketika kita numis masakan pakai ini. Oh iya. Jadi ini yang bikin lumayan viral juga kemarin, alhamdulillah dibantu sama minyak bawang putih ini. Lumayan viral jadinya. Gitu. Oh ini jadi kayak apa ya? Kalau sebetulnya sih mungkin minyak wijen bikin enak ya. Kalau ini bumbu ininya. Jadi kayak ini aja kayak parfum masakan. Jadi masakan kita jadi lebih wangi ya, lebih gurih ya. Karena kan ada wangi bawang merah sama bawang putihnya. Iya. Gitu. Terus apa lagi tuh? Mili itu. Nah ini kita ada apa? Pilus ini juga impor ya. Oh. Impor dari Brebes. Ibu. Tetap lokal cuma jatuhnya tapi impor ya. Impor benar. Sana, ya. Kita coba produk lokal kita coba angkat ke sini gitu. Jadi kita bawa pilus ini sama telur asin. Ya. Kita ada lagi sih, kita ada baceman bawang putih. Cuman mohon maaf tadi nggak sempat ke bawah karena memang udah bikin produksi alhamdulillah langsung tadi di para resellernya lumayan militan. Jadi langsung dihabisin hari ini. Gitu. Jadi Itu berapa karyawan sebenarnya di rumah itu? Pasti kan ngaturnya, ada yang bikin bawang goreng, bawang putih original, terus bikin minyaknya. Itu berapa ratus karyawan kayaknya? Alhamdulillah. Berarti kan mikirnya kan. Nolnya ditenang-tenangin dulu ya. Alhamdulillah. Kita kalau yang untuk ngupas itu kita ada 5-7 orang. Untuk jadi satu orang itu bisa 5 kilo. Nah, jadi sehari itu kita produksi sekitar 35 kilo bawang. Gitu. Ya, terus Bisa merekrut tenaga. Memberdayakan tetangga sekitar gitu kan. Gitu. Gitu. penggoreng kita ada satu, insya Allah dalam waktu dekat kita mau nambah lagi. Terus untuk admin sama packing itu kita ada 2 orang plus 1 ya, kadang ART yang di rumah juga kadang harus bantuin juga.
Terus kita punya tim salesman juga, ada satu. Salesman, ada salesman juga. Ada. Ini mah udah modelnya udah company banget ini. Gitu kan, luar biasa. Maksudnya UMKM cuman udah modelnya udah company, cuman luar biasa loh nih, jadi terinspirasi sobat ekspor gitu kan. Siapa tahu pengen jadi reseller, hubungin Mbak Dini atau Pak Haji ya, sharing-sharing komandonya, info juga ya, sob, info semacam itu. Nah, kira-kira satu lagi, ini agak omsetnya per bulan berapa ya? Begitu banyak produknya gitu kan, Masya Allah ini produknya banyak banget gitu kan. Omset kira-kira berapa per bulan ya? Ya kisi-kisi lah gitu kan, kisi-kisi aja, siapa tuh mereka pengen kepo, zamannya kepo kan. Gitu Pak Haji, gimana Bu Haji? Silakan. Kayaknya komandonya Bu. Alhamdulillah gitu kan, jadi apa dengan Sudah sedikit naik ya kita dari dari ratingnya itu mungkin kita sekarang sudah sedikit naik kelas dari UMKM naik ke UKM. Itu jadi kalau untuk UKM itu setahunnya itu di atas 300 juta omsetnya. Setahun. Fantastis loh ya. Itu pemerintah setempat ada yang turun tangan nggak sih? Misalkan nengok-nengok lihat-lirik, ini produknya sudah mulai ini loh, udah mulai booming. Kita malah alhamdulillah ya kita koordinasi sama sejak kita pindah ke Depok gitu ya. Kita lumayan banyak fasilitas lah dari mereka. Oh, pemerintah mendukung ya? Ya. Mendukung. Pemerintah Kota Depok tuh alhamdulillah mendukung. Jadi dikasih kemudahan untuk kita bikin izin edar, dan juga kita dapat halal juga, itu juga dari pemerintah juga kita dapat fasilitas tuh gratis alhamdulillah. Banyak kemudahan-kemudahan ya, cuman berat juga ya menuju Asal sampai rajin tapi puncaknya. ya asal rajin sama mau ya setiap ini, karena kan ada revisi atau ada apa kadang-kadang pelaku UMKM suka males ngurus PIRT-nya. Takut dikunjungin, aduh ntar nggak berhasil atau apa. Cuma sih ketika kita udah ngalamin nggak seserem itu. Nah, memang pasti kita diaudit gitu kan sama dari orang pertama dari orang puskesmas setempat. Terus orang dari dinas kesehatan datang ke rumah gitu untuk mengaudit setelah disetujui sama puskesmas. Oke nih boleh layak untuk diaudit sama dinas kesehatan. Itu mereka datang setelah janji baru mereka datang. Oke. Ini terakhir nih Pak Haji sama Bu, kasih tip dong buat sobat ekspor kira-kira untuk jadi pengusaha pemula harus bagaimana sih langkah-langkahnya, terus apa sih saran-saran terbaiknya buat sobat ekspor gitu kan sebelum kita closing dari Pak Haji dulu. Pak Haji. Gue sih kalau amin ya makanya dia alhamdulillah. Sebenarnya sih intinya kalau pertama itu harus berani untuk meninggalkan dulu kan zona nyaman sebenarnya kalau saya itu kan. Tinggalkan zona nyaman karena zona nyamannya banyak subhatnya. Jadi saya udah ada isi juga mendukung. Jadi kita berani untuk meninggalkan dan juga dapat dukungan dari istri terutama dan jangan pantang menyerah. Intinya sih itu. Jadi karena itu di awal pertama itu memang itu yang berat kalau saya. Sebab kita pindah ke usaha sendiri. Buat Ibu? Yang jelas sih kalau kita mau sebenarnya sih usaha itu bisa kita punya produk sendiri ataupun kita juga menjual produk orang lain. Tapi yang utamanya banget adalah firstnya itu adalah kita harus suka dulu. Karena ketika kita menjual ya kita istilahnya kita ya jadi kita tukang brandingnya tuh kita gitu. Jadi memang kita nggak bisa yang oke kita pura-pura suka sama atau apa gitu. Karena saya pencinta bawang goreng, jadi akan lebih mudah buat saya untuk bikin branding bawang gorengnya. Seperti itu. Terus ya kalau dari perjalanan kita sih alhamdulillah makin kesini memang makin mudah jalannya Allah bukakan gitu ya. Itu memang karena memang jangan pernah namanya deket-deket sama riba. Ya modal kalau mau cakep, mendingan. Ini bahasa cakep nih. Jangan deket-deket dengan riba. Ya kalau misalnya modal kalau misalnya memang belum ya pelan-pelan kayak kita bertahap. Kalau maupun jangan pernah minjem di bank atau apa gitu ya. Kalau mau minjem sama keluarga. Kalau misalnya kepepet banget gitu ya. Seperti itu sih. Sama ya terus aja. Baik sobat ekspor, tadi bincang-bincang kita dengan keluarga yang sangat luar biasa, inspirasi buat pengusaha pemula. Itu mungkin 1 jam kita 15 menit nggak bakal cukup kita ngobrol, sebenarnya banyak yang terus dibahas gitu kan. Setidaknya ini menjadi awalan gitu kan buat sobat ekspor bisa mengetahui lebih banyak gitu kan. Oke sobat ekspor, sampai di sini dulu perbincangan kita, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share gitu. IG-nya ada nggak sih? Ada IG-nya _food.